Semarang. Bila puji Tuhan kita kedatangan tamu spesial di hari ini, khususnya dari Padma Hotel Semarang ya. Dan kita akan berbincang-bincang lebih jauh mengenai apa itu hotel Padma Hotel Semarang, dan juga kita ada tamu-tamu di sini, ada Bapak Agus sebagai HR Manager ya, Pak Agus ya, dan juga Pak Franco sebagai Training Koordinator ya. Ya, dan mari kita saksikan bersama. Baik, selamat datang, selamat berkunjung di kampus IHS. Mungkin ini baru pertama kali kan ke Solo? Betul ya. Pertama kali ke Solo gitu. Kota Solo ya. Iya. Ya, inilah kota Solo, mungkin tidak terlalu besar, tapi Solo saya kira lumayan cukup terkenal juga ya. Ya, betul. Presiden Pak Jokowi juga dari sini. Itu yang menambah lebih terkenal, Pak. Iya, dan nanti kita di kulinernya juga termasuk luar biasa. Sudah sempat mencicipi kuliner Solo? Kulineri waktu itu sempat lihat aja sih. Iya. Cuman belum secara ini belum. Sempat ini dicoba. Nah, harus dicoba. Ada nasi liwet, ada templeng, khas Solo juga, ada sapi, banyak Oh, sekali ya. Yang paling bisa di Solonya. Boleh nanti kita bareng-bareng ya. Baik, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih dari Pak Agus sama Pak Franco dulu. Silakan. Silakan. Jadi Padma Hotel Semarang ini salah satu dari Padma sebelum-sebelumnya. Kita terletak di Jalan Sultan Agung nomor 86 Semarang, kota Semarang, berada di tengah kota. Dan akan opening di Dalam waktu dekat ini. dalam waktu dekat ya Pak. Nanti kita masih ini. Karena Hotel masih baru ya. betul, karena masih baru dan kira ini hotel Padma yang keempat yang kita Yang bangun keempat di Indonesia. di Indonesia ini. Betul. Pertama itu di Legian. Kemudian keduanya kita ada di Bandung, Hotel Padma Bandung. Kemudian ketiganya ada di Ubud, di Hotel Padma Ubud, Padma di Ubud. Jadi lokasinya kalau Legian itu di pinggir pantai. Kalau untuk Ubud itu di pegunungan, di sejuk, kalau dingin banget. Jadi yang pertama di Jawa Tengah ya khususnya ya. Kalau tadi di Bandung. Ini pertama Jawa Tengah betul, di Sumatera Jawa Tengah. Ini Tempat juga pertama ya di betul. Jawa Tengah ya Pak ya. Ini sama di Jawa Tengah, di Semarang di tempatnya khususnya. Iya. Mungkin karena ada Candi Borobudur ya, jadi itu masih wisata juga. Karena memang mungkin dari pemilihan tempat pun secara ini Padma tidak sembarang juga ya, karena kan bagaimana situasi pengembangan itu sebelum itu dibangun dia akan melakukan survei dulu bagaimana sih lokasi tempatnya seperti apa nih, bagaimana untuk possibility ke depannya untuk industri perhotelannya jadi memang Padma itu untuk membangun suatu hotel tidak sembarangan. Gitu. Bahkan di kita pun targetnya bahwa kita ini menjadi hotel nomor 1 secara nasional, chain hotel nasional, bahkan ditegaskan itu di bintang 5 khusus. Itu yang kita ini. Makanya kenapa kita dalam membuat suatu hotel all out gitu. Dan sini kita selain Padma Semarang keempat, dan sebenarnya kita punya ada satu lagi nih di Karawang. Karawang. Tapi memang namanya bukan nama Padma namanya. Resinda namanya itu, Resinda Hotel Karawang, tapi itu di bawah manajemen Padma juga. Betul. Gitu. Tapi sama kalau tidak bisa dibilang antara Padma Semarang dan Hotel Res itu bisa dibilang hampir sama kalau ini, karena kondisi itu di bisnis hotel, daerah industri. Tapi untuk demikian pun kita terima untuk leisure ini, untuk staycation di sana banyak juga sih. Tapi belum sampai ke luar Jawa ini, masih ada di Jawa. Betul. Ya. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Bapak ya. Amin. Terima kasih. Jadi ini berkunjung ke IHS ya, ada kegiatan tes seleksi nih khusus untuk mahasiswa-mahasiswa IHS. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga karena dipercaya. Dan kita dengar ini ada alumni kita juga yang sudah bergabung di Padma Hotel Semarang ya. Betul. Atas nama Yunata Nagara. Ya. Soalnya ada 2, satu Yunata, saling lupa. Dan Yunata Nagara kemarin konfirmasi menjabat sebagai sertifikat. Betul, CDP. Yes, correct. Kita doakan yang terbaik juga buat alumni kita yang melanjutkan karirnya di Padma Hotel Semarang ya. Plus nanti ya di kelasnya yang menyusul ya. Insyaallah. Tes juga, dan ini bisa dikatakan eksklusif juga ya, khusus untuk IHS ini teman-teman ya. Jadi buat kalian, apalagi untuk karir kalian sudah terjamin oleh kalian nanti kalau bergabung bersama IHS ya, karena kita menjembatani
memilih harus berkarir nih di Padma Hotel Semarang. Jadi bisa dijelaskan mungkin apa kelebihan dan keunggulan dari Padma Hotel Semarang khususnya atau Padma Hotel sendiri yang inisiatif di Indonesia saat ini ya. Bisa disampaikan mungkin. Kalau Harus Padma. harus ke Padma tadi udah dijelaskan waktu presentasi. Kita baru menang ini ya nomor 9 di TripAdvisor. Tahun ini kita. Ubud. Kemudian pastinya kalau udah ada hal seperti itu menjadi satu motivasi untuk student. Ya kan? Kemudian tak lepas juga itu juga karir plan untuk karyawan itu bagus untuk di Padma. Kita juga peningkatan karir. Kita juga punya staff yang starting dari bawah, kemudian sekarang udah jadi manajer. Kemudian kita juga ada transfer bisa dari Padma Legian ke Padma Semarang atau enggak ke Resinda ya Pak ya. Jadi secara jenjang karir pun di sini terbuka lebar, kita tidak untuk kemungkinan berkembang di internal di dalam hotel itu sendiri ataupun ke internal hotel yang kita miliki. Itu. Dan Padma Semarang ini saya bilang salah satu mungkin ini hotel bisnis pertama ya kalau bisa dibilang ya, karena mostly di YouTube di Indonesia itu yang Padma ini. Karena kalau secara pure Padma ini yang di Bali, Bandung itu memang lebih ke resort ya, maksudnya itu. Nah di sini mungkin ini bisnis campuran antara bisnis dan juga leisure, gitu kan. Dengan 224 kamar yang akan kita miliki, ya di Semarang ini. Dan kita punya ballroom terbesar. Bisa dibilang ballroom kita bisa menampung sampai 4.000 lah untuk yang wedding hotelnya itu. Gitu. Kalau misalnya untuk wedding untuk untuk wedding secara round table atau misalnya bisa Chinese set itu bisa sampai sekitar 1.500-an lebih. Gitu. Dan ballroom itu pun kita yang bisa dibagi 3. Jadi bisa lebih spesifik lebih kecil lagi untuk kalau dengan kebutuhannya seperti itu. Betul. Dan kita punya meeting room juga, kita punya restoran pun juga, Chinese restorannya punya, ada ordering juga, kita punya juga gulali untuk lobby shopnya, kemudian kita ada rooftop barnya juga dan pool barnya gitu. Jadi bisa dibilang fasilitas kita lengkap gitu. Makanya kenapa kita bisa dibilang ya dengan ini kita bisa bersaing dengan hotel yang ada di Semarang ini. Gitu. Makanya kita pun merekrut orang-orang yang terbaik dan seterusnya. Ya salah satu jadi kita Jadi sudah terjawab ya teman-teman ya. Jadi ada satu jawaban yang saya ambil satu kata menjanjikan ya. Lalu kedepannya yang jelas sangat menjanjikan. Padma Hotel Semarang tadi dikatakan sebagai salah satu hotel terbaik juga ya, atau akan menjadi hotel terbaik juga. Dan untuk karirnya, peningkatan karirnya juga bagus. Kalian bisa berkarir di Padma Hotel, bisa bergabung juga di hotel Padma yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan tadi juga memiliki salah satu fasilitas terbaik terbesar juga ya, yaitu dengan adanya ballroom, dan itu kesempatan buat kalian juga karena yang jelas kebutuhannya untuk di hotel Padma juga sangat besar, ruangnya besar, dan salah satu hotel terbaik ya. Jadi acuan dan motivasi kalian untuk kenapa mungkin memilih berkarir di Padma Hotel ya, gitu ya. Baik, dengan kunjungan datang ke kampus IHS ini tempatnya mengadakan tes seleksi ke anak-anak, jadi mungkin ada apa yang ingin dicapai atau diraih atau ditargetkan oleh Padma Hotel Semarang khususnya ya untuk kita yaitu anak IHS yang akan diseleksi. Jadi apa targetnya? Untuk target ya saya yakin di sini di IHS sudah dipersiapkan sih baik. Kalau saya dari awal dia masuk pun mereka sudah dikembang untuk menjadi seorang hotelier. Dengan dasar pemilihan itu ya kita makanya Pak Franco langsung menghubungi Pak IHS betul kemudian juga berdasarkan yang kita pun jelas kita punya alumni di sana yang sudah memberikan gambar seperti apa IHS itu. Itu makanya kenapa kita langsung berkoordinasi untuk datang ke sini, kita melihat. Dan di sini pun tidak hanya seleksi untuk penerimaan karyawan, tapi juga untuk training juga kita terbuka gitu. Jadi untuk program PKL ke depannya pun kita mulai menerima gitu. Jadi kita tidak hanya untuk sebagai karyawan, tapi
ini pun tidak menutup kemungkinan kalau toh kesempatan yang berkaca tidak hanya serta-merta dia jadi seorang karyawan. Kita pun bisa ngebuk dia dari seorang casual dulu, dari waktu dulu kita pun terbuka untuk itu. Kita masih ada kesempatan di sana. Dan biasanya justru dengan awal karir dari perhotelan itu biasanya dari bawah sih bagusnya. Jadi mereka tergembleng dari bawah, entah itu dari sebagai seorang trainee, kemudian meningkat menjadi seorang casual atau day worker, dan terakhirnya pasti akan jadi karyawan staffnya di sana. Dan sini pun pengembangan terbuka lebar seperti disampaikan sebelumnya seperti itu. Baik, nanti mohon dibantu juga anak-anak kita. Ya, pasti. Terima kasih sekali lagi ya. Semoga anak-anak dari IASP nanti bisa maju berkarir, memajukan kotanya juga ya, khususnya. Baik, ada tes seleksi nih, jadi ada pasti berbeda ya tiap seleksi ya. Perusahaan atau di sini kita bicara hotel, jadi mungkin ada kebutuhan atau spesifikasi khusus apa nih bagi teman-teman di sini anak IAS, atau mungkin ada dari kelas yang ingin bergabung ke IAS itu ada spesifikasi khusus yang bagaimana kira-kira bisa bergabung bersama hotel. Adakah? Kalau saya juga umum mungkin ya, tapi yang jelas dari spesifikasinya dari masing-masing departemen sudah pasti sudah jelas, dan di sini pun di IAS sudah jelas sehingga sudah diajarkan semua saya lihat. Baik itu dari segi kulineri, dari otomatis harus skill dia sebagai kulinerinya itu sudah ada basicnya, sudah ada dasarnya, baik itu yang untuk kulineri di kitchen ataupun di pastry bakery-nya. Begitu juga untuk yang di service, di FB service, di gitu, jelas itu mereka sudah mendapatkan dasarnya seperti apa gitu. Tapi selain itu pun di luar itu mungkin ya sebagai penambahannya ya pengalaman dia lah di tempat kerja lain itu sebagai nilai tambahnya. Ya, tapi yang paling utama adalah attitude. Ya, itu yang kita yang namanya hospitality di industri tidak bisa hanya mengandalkan knowledge atau skillnya saja. Knowledge skill tanpa diundang itu tidak akan sukses kalau di dunia perhotelan. Ya, karena yang kita hadapi adalah manusia yang mana dia punya keinginan, punya harapan, punya wishing seperti itulah, yang bahwa kalau dia datang ke kota itu akan dilayani sebaik mungkin, mendapatkan apa yang diharapkannya. Nah itu kan tidak hanya bisa dilayani dengan kita yang orang selengean atau sebiasanya aja gitu. Beda kalau kita kerja di yang hal yang dilakukan adalah komputer atau mesin itu, mau diapa juga itu mereka gak akan masalah. Tapi kalau manusia dilayani dengan cara tidur yang tidak baik, otomatis dia akan merasa kekecewaan. Gitu. Makanya kenapa itu yang jadi kriteria jawaban dari setiap, mungkin di hotel tidak hanya di Parma saja, saya yakin di itu nomor satu. Saya setuju sekali dengan attitude itu adalah kepribadian yang memang menjadi karakter bagi orang Indonesia itu sendiri ya. Dan mungkin kenapa orang Indonesia itu sangat terkenal juga dengan attitude kita yang ramah sebenarnya. Jadi kenapa Mas Rias juga bisa juga sampai dengan berkarir ke dunia internasional atau secara global ya. Dan tadi saya melihat ada banyak tim ini yang datang ke kampus ya. Bisa disebutkan atas nama siapa saja dan jabatannya apa saja, Pak? Dari kita datang 6 orang. 6 orang. Sengaja kita ambil. Dari HR dulu, Pak Agus, HR manager saya, kemudian saya sendiri training koordinator, kemudian ada Chef Ian, Director Culinary. Dari mana tadi? Scotland. Dari Scotland. Kalau tidak salah ada guru bahasa Inggris sih kayaknya yang bahasa Inggris. Dari Scotland juga tanya. Misalnya juga Mr. Ian ya kira sebutnya ya. Chef Ian. Chef Ian. Oh, ya. Tadi bertemu dengan Robert. Ya. Robert adalah English instructor di kampus ini. Sama-sama dari Scotland juga. Ketemu satu pengalaman dia. Chef Ian di utara, si Robert di selatan. Oh gitu ya, Scotlandnya ya. Iya. Kemudian ada Executive Pastry, Chef Dedi. Chef Dedi. Kemudian bawa tim kitchen sekretarinya Danika. Iya. Sama satu asisten FB manager. Ali. Iya. Luar biasa, berarti ada 6 orang ya. Untuk tes seleksi ini juga ya.
sekali lagi kita terima kasih atas kedatangan tim dari Padma Hotel Semarang ya. Semoga acaranya bisa dengan lancar dan baik dan kedepannya kita bisa bersama dengan baik pula pastinya ya. Insyaallah. Baik, untuk Padma Hotel Semarang ini karena cenderung baru ya untuk di Semarang ini ya, dan mungkin akan lebih berkembang lagi saya yakin karena baru ada di Jawa, karena yang bisa di luar Jawa juga atau di Indonesia secara keseluruhan ya. Bagaimana sih ini ya menghadapi situasi dan kondisi saat ini? Belum juga ini pandeminya sudah mulai ya. Jadi optimismenya otomatis kita harus berpacu nih sekarang untuk melawan waktu yang harusnya kita kejar ya. Karena kita kemarin sempat melambat mungkin ya bapak-bapak ya. Dan termasuk di ini ya di dunia hospitality secara umum juga jadi semuanya terdampak. Tapi sekarang kita harus mulai mengejar ini. Jadi optimismenya seperti apa nih dari Padma Hotel sendiri untuk melihat situasi yang saat ini yang mulai kondusif? Kalau saya wisata Indonesia nih. Nah, kalau saya lihat sih untuk ini Padma kita sangat optimis ya untuk bahwa perkembangan pariwisata ke depannya akan kembali lagi normal. Ya, baik itu di segi yang resortnya pariwisata ataupun yang berhubungan dengan bisnisnya. Itu insya Allah pasti akan lebih baik dan saya yakin makanya dengan kondisi sekarang aja bisa dibilang antara peralihan dari pandemi ke normal kita istilahnya Padma sudah siap dengan membangun hotel baru di Semarang ini ya. Dan dari awal ya, pertama kita hanya satu di Legian di tahun 1990 dan sampai sekarang terus bertahan bahkan makin maju, bahkan tadi seperti disampaikan oleh Franco juga di presentasi bahwa memang karena optimisme dari pasarnya akan berkembang di lahan sebelahnya, jadi luasnya yang tadinya cuma hanya 6,8 hektar jadi 10 hektar karena akan ke perkembangan pariwisata akan makin berkembang itu. Nah, dan karena tidak hanya di Bali aja, di Bandung juga membuka hotel baru dulu, dari Bali ada 2, sekarang merambah ke Semarang dan bahkan kita punya satu sister company juga di Karawang. Dan itu menunjukkan bahwa memang kita sangat optimis dengan perkembangan hotel industri di Indonesia ini. Dan Padma pun memang punya plan kedepannya akan membangun berapa lagi propertinya, kan kita perlu waktu untuk menjajaki di mana sih tempat yang tepat, tempat yang sesuai yang memang dengan visi ataupun misi dari Padma itu sendiri gitu. Ini peluang besar juga ya bagi para peluang besar ya, betul Pak. betul. Jadi memang terbuka semuanya kan, karena memang dalam dunia industri perhotelan itu tidak akan mati ya sebenarnya. Pasti akan selalu berkembang, bukan mungkin berkembang karena akan ikuti semua ini mengikuti keadaan zaman seperti apa dan kebutuhan orang untuk traveling kan banyak juga gitu sih. Jadi tetap kita harus optimis terus ya. Jadi di dunia pariwisata tidak pernah mati ya, tidak ada mati dari semuanya. Pasti akan membutuhkan pariwisata, membutuhkan healing, membutuhkan relaksasi, membutuhkan kulineri, karena itu memang bagian dari kebutuhan pokok juga sebenarnya. Correct. Jadi baik, terima kasih atas optimismenya. Mungkin kita ada di akhir sesi untuk saat ini dari Pak Agus maupun Pak Prabu, mungkin ada yang disampaikan nih khususnya untuk teman-teman IHS yang melihat secara langsung mungkin di podcast kita saat ini. Oke, saya harapan dari semua siswa ataupun calon siswa yang akan memilih bidang perhotelan jangan ragu untuk istilahnya berkarya di dunia perhotelan, karena itu sangat akan tetap berkembang sampai tahun. Yang penting dari hati kita, semua itu bergerak dari passionnya kita untuk bisa berkarya di dunia perhotelan. Sekali lagi, karena perhotelan itu yang kita hadapi adalah manusia, sehingga segala sesuatu harus ada di dalam diri itikadnya semuanya itu. Kalau kita mau maju, insya Allah pasti bisa. Dan sekali lagi, dunia perhotelan pasti akan tetap ada sampai kapanpun. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Prabu juga. Sama-sama. Dan teman-teman, jadi kita memang ada di sesi ada kehadiran dari Padma Hotel Semarang ini membuktikan bahwa kalau ada pertanyaan apakah di YES ada penempatan kerja atau penempatan industri, itu jelas ada, karena kita mempunyai programnya juga, ada industri investment program di kampus YES atau penempatan industri.
kita mempunyai departemen khususnya juga, yaitu Career Center yang nantinya akan menjembatani untuk menuju ke karir para mahasiswa IAS. Dan ini terbukti dengan kehadiran dari Padma Hotel Semarang yang berkunjung ke kampus IAS untuk melakukan tes seleksi itu hari ini ya. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama IAS teman-teman. Kita sudah membuka, kalau tadi kita bicara peluang karir, sekarang peluang kuliah dulu. Jadi kita sudah membuka pendaftaran ya. Jadi kalian bisa melihat-lihat lebih jauh lagi mengenai program-program IAS itu ada di website kita iasindonesia.ac.id. Kita undang kalian untuk visit, dan kemudian ada sosial media juga, ada Instagram, ada YouTube yang nanti akan kita siarkan podcast kita ini ya. Jadi kalian bisa melihat lebih jauh lagi gambaran-gambaran lebih umum, lebih luas mengenai IAS. Yang jelas kita undang kalian untuk datang ke kampus IAS. Kita di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Solo, nomor 109. Jadi anytime kita undang kalian, kita sambut kalian, dan mari segera bergabung bersama IAS. Dan saya dengan Andri, kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus, Pak Franco, dan Padma Hotel Semarang. Kita doakan semoga kerjasama kita ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kedepannya kita tetap masih bisa berkontribusi terhadap dunia pariwisata perhotelan di Indonesia ya. Dan sekali lagi terima kasih, kita izin undur diri. Salam sehat semuanya, terima kasih, sampai jumpa kembali di IHS Podcast berikutnya. Terima kasih.